Oke, kita akan mempelajari tentang sistem koloid, kimia kelas 11, SMA Negeri 7 Palangkaraya. Yang pertama-tama kita pahami tentang sistem dispersi. Sistem dispersi adalah campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Sistem dispersi dibagikan menjadi tiga. Yang pertama adalah suspensi atau suspensi kasar. Suspensi dispersi kasar, fase heterogen, dua fase, keruh dan ada endapan dan dapat disaring, tidak stabil, diameter partikel lebih besar dari 10⁻⁵ cm. Contohnya adalah campuran pasir dengan air. Yang kedua adalah dispersi halus yang dinamakan larutan. Yang ketiga adalah dispersi koloid. Dispersi halus, larutan memiliki satu fase atau homogen, artinya tidak bisa dibedakan antara zat larut dengan zat pelarut. Zat larut itu disebut sebagai fase terdispersi, sedangkan zat pelarut disebut ion pendispersi. Kemudian jernih, tidak dapat disaring, stabil, diameter partikel kurang dari 10⁻⁷. Yang ketiga adalah dispersi koloid. Apa yang dimaksud dengan dispersi koloid? Dia tampak homogen, terdapat dua fase. Dengan mikroskop ultra, kalau dengan kita pandangan biasa tanpa mikroskop ultra, dia terlihat homogen atau satu fase saja. Kemudian keruh tanpa ada endapan, dapat disaring dengan kertas saring ultra. Kemudian stabil, diameter partikel di antara 10⁻⁷ cm sampai 10⁻⁵ cm. Contohnya biasanya kalau untuk larutan adalah campuran gula dengan air. Kemudian kita perhatikan kalau dia koloid, contohnya seperti santan sama ini susu. Kan tidak bisa dibedakan mana pelarutnya, mana zat larutnya kalau diamati secara mata biasa. Kalau dengan mikroskop ultra terdapat dua fase. Kita akan mempelajari tentang tipe-tipe koloid. Tipe koloid yang pertama adalah sol. Sol itu fase terdispersinya atau yang terlarut adalah padat dalam medium pendispersi cair atau padat. Yang kedua aerosol. Aerosol itu fase terdispersinya padat atau cair dalam medium pendispersi gas. Kemudian yang ketiga emulsi, terbagi menjadi dua, emulsi cair dan emulsi padat. Emulsi cair fase terdispersinya air, medium pendispersinya cair. Kemudian kalau padat, fase terdispersinya cair dalam medium pendispersi padat. Busa, yang mana fase terdispersinya gas dalam medium pendispersi cair atau padat. Nah, kalau sol itu dibagi menjadi dua, sol padat dan sol cair. Aerosol itu juga dibagi menjadi dua, aerosol padat dan aerosol cair. Emulsi itu emulsi padat dan emulsi cair. Kemudian busa juga busa padat dan busa cair. Nah, kita akan simak contohnya berikut. Sol padat, contohnya kaca berwarna, kemudian paduan logam atau alloy. Kemudian kalau sol cair contohnya adalah tinta dan cat. Kemudian kalau sol padat contohnya adalah debu dan asap rokok. Sol cair contohnya adalah awan dan kabut. Kemudian emulsi padat contohnya adalah mentega dan keju. Kemudian emulsi cair contohnya adalah susu dan santan. Kemudian busa padat contohnya adalah batu apung dan styrofoam. Kemudian busa cair contohnya adalah krim kocok dan busa sabun. Kita akan mempelajari tentang sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek tindal. Efek tindal adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Biasanya cahaya akan lebih nampak di tengah kabut. Ketika cahaya matahari melewati rimbunan pepohonan pun seringkali tampak bekas serap pepohonan. Bekas sinar-sinar cahaya tersebut membentuk garis lurus hingga ke tanah. Hal ini dikarenakan adanya partikel-partikel debu di udara yang menghamburkan cahaya. Sifat yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak
koloid dalam medium pendispersinya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah elektroforesis. Elektroforesis itu pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Partikel koloid merupakan partikel yang punya muatan. Adanya medan listrik mengakibatkan partikel koloid bergerak ke elektroda yang punya muatan berlawanan pada muatan listrik dari partikel koloid. Sifat berikutnya adalah dialisis. Dialisis dengan cara mengurangi ion-ion pengganggu dengan membran semipermeabel. Penerapannya pada peristiwa cuci darah. Kestabilan koloid dapat dipertahankan dengan menambahkan sedikit elektrod dengan konsentrasi yang tepat. Nah, alat yang biasanya digunakan untuk dialisis dinamakan dialisator. Sifat yang berikutnya adalah koloid pelindung. Koloid yang melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Contohnya ada koloid liofil, ada yang liofol. Nah, contohnya gelatin dan kasein. Gelatin itu pada agar-agar, kasein itu pada susu. Sifat yang berikutnya adalah absorpsi. Absorpsi adalah proses penyatuan suatu partikel zat dalam atom atau ion pada permukaan zat. Contohnya penggunaan norit pada sakit perut. Koagulasi, penggumpalan. Terjadinya akibat koloid kehilangan kestabilitas dari pengaruh elektrolit. Penerapannya pada penjernihan air dengan tawas. Penggumpalan getah karet latex akibat asam. Biasanya asam yang digunakan adalah asam formiat atau asam asetat. Beberapa hasil pengamatan sifat koloid. Nah, yang pertama kita lihat efek Tyndall. Kalau gerak Brown, penggambarannya seperti ini, gerak ancak. Kemudian kalau untuk absorpsi pada permukaan, jadi ion-ion yang ada di luar itu diserap di permukaan koloidnya. Dia sel elektroforesis, prosesnya seperti itu. Dan koloid pelindung atau liofil dan liofil. Koloid liofil dan liofil digolongkan dalam koloid tipe sol. Sol liofil merupakan sol yang fase terdepresinya mempunyai efek besar atau menarik medium pada dispersinya. Apabila medium pendispersinya air disebut hidrofil atau dia yang bisa menarik air atau yang menyukai air. Contoh hidrofil ada sabun, deterjen, agar-agar, dan tepung kanji. Nah, kita perhatikan misalnya sabun itu kalau dilarutkan dalam air dia akan terlarut. Kemudian kalau agar-agar misalnya kita campurkan dengan air, kemudian agarnya lama-kelamaan akan menggumpal. Nah, itu tinggi dia mengikat air. Sol liofil merupakan sol fase terdepresinya mempunyai aktivitas kecil atau menolak medium pada dispersinya. Liopop berasal dari kata lio artinya cairan dan fobia artinya takut. Jadi kalau medium dispersinya air ada dinamakan hidropop, jadi takut air. Contoh dispersi emas belerang dalam air, FeO dan mayones. Pembuatan koloid. Yang pertama, cara kondensasi. Cara kondensasi mengubah partikel-partikel yang lebih kecil menjadi partikel yang lebih besar, yaitu partikel koloid. Kemudian yang kedua, cara dispersi. Memecah molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang sesuai dengan ukuran partikel koloid. Kita perhatikan kalau koloid itu ukurannya dari 10⁻7 cm sampai 10⁻5 cm. Pembuatan dengan cara kondensasi, yang pertama reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi redox, disertai dengan perubahan biologi biasanya pada pembuatan sol emas dan sol belerang. Kemudian hidrolisis, reaksi suatu zat dengan air. Kemudian reaksi pemindahan substitusi, reaksi pengendapan, penggantian pelarut. Sedangkan cara dispersi ada beberapa. Yang pertama dengan cara mekanik, artinya mengubah partikel kasar dipecah menjadi halus. Contohnya ada pembuatan sol belerang, mentega, tinta, dan cat. Kemudian yang kedua, cara peptisasi, pembuatan koloid dengan cara memecahkan partikel zat yang mengendap dalam medium pendispersi air menjadi berkurang partikel koloid. Kemudian yang ketiga, cara Bosel Bredig atau elektrodispersi, pembuatan koloid dengan cara menggunakan loncatan bunga api listrik. Berikut ini beberapa contoh persamaan reaksi dari cara pembuatan koloid dengan kondensasi. Yang pertama reaksi pengendapan seperti ini.
Misalnya pada pembuatan sol AgCl direaksikan AgNO3 dengan larutan HCl, maka dihasilkan larutan asam nitrat dan padatan AgCl. Yang kedua, reaksi hidrolisis atau pembuatan sol FeOH 3 kali. Dari FeCl3 dan air dengan dipanaskan. Kalau yang ini prosesnya dipanaskan. Yang ketiga, cari redox, biasanya pada pembuatan sel belerang dan sol emas. Gini dia cara persamaan reaksinya. Kemudian reaksi pemindahan atau substitusi, contohnya pada pembuatan sol AgCl dan AS2S3. Reaksinya seperti ini. Koloid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada industri kosmetik, penerapannya biasanya bahan kosmetik yang berbentuk koloid memiliki beberapa kelebihan, di antaranya mudah dibersihkan dan tidak merusak kulit dan rambut jika digunakan. Selain itu, dia memiliki kelebihan mengandung dua jenis bahan yang tidak saling melarutkan, kemudian mudah menyerap berbagai bahan yang berfungsi seperti pewangi, pelembut, dan perwarna. Contohnya, solvadat itu lipstik, gel, deodoran, dan minyak rambut yang berbentuk jelly, emulsi, pembersih muka, aerosol cair, misalnya hairspray dan parfum. Kemudian kalau dia sol cair, contohnya seperti cat kuku, masker atau maskara. Kemudian di bidang industri, yang pertama digunakan pada proses pemutihan gula. Prinsip yang digunakan adalah prinsip absorpsi dengan menggunakan tanah, diatom, atau karbon. Kemudian pada proses pembuatan karet yang dipolari dengan cara mengkoagulasi getah karet dengan asam asetat, biasanya juga digunakan asam formiat. Kemudian yang berikutnya di bidang industri, penjernihan air dari PDAM menggunakan tawas. Nah, prinsip yang digunakan adalah prinsip koagulasi. Nah, kemudian bidang industri yang berikutnya adalah industri farmasi. Nah, biasanya pada proses pembuatan obat menggunakan prinsip koloid, yaitu absorpsi. Nah, pada hal ini misalkan pada saat untuk digunakan untuk menyembuhkan sakit perut akibat bakteri dengan tablet noret. Kemudian di industri tekstil atau bidang industri tekstil biasanya digunakan pewarna kain koloid karena mempunyai daya serap yang sangat tinggi. Dan industri makanan. Nah, bahan makanan yang dikemas dalam bentuk koloid tujuannya agar bertahan lebih lama dan juga dia disimpan juga lebih lama. Contohnya susu dan santan. Ini bahan ini kalau disimpan lama kan bisa mudah basi. Kalau kedua bahan susu dan santan ini termasuk mengisi lemak dalam air. Nah, untuk menjaga hal tersebut, maka susu distabilkan oleh kasein. Di dalam susu kan ada kasein. Kasein berfungsi menstabilkan dispersi lemak dalam air. Lemak tidak dapat terdispersi saat susu menjadi basi. Hal ini disebabkan adanya bakteri yang merusak protein atau kasein dalam susu. Sekian pembelajaran kita kali ini. Silakan kerjakan tugas yang telah diberikan dalam amplop atau bahan PDF yang telah diberikan.